Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi sistem pemilihan langsung apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Topik ini mengajak kita untuk menelaah secara kritis apakah mekanisme pemilihan secara langsung yang saat ini kita praktikan masih selaras dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila keempat Pancasila. Perdebatan ini tentu bukanlah hal yang baru. Maka dari itu, kita perlu menanyakan beberapa pendapat publik tentang demokrasi sistem pemilihan langsung. Selamat malam, Bu. Malam, Kak. Perkenalkan, saya Tias dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya telah mendapatkan tugas untuk wawancara singkat mengenai proses demokrasi pemilihan secara langsung yang dikaitkan dengan sila keempat Pancasila. Oh gitu, oke baik. Silakan, Kak. Nah, pertanyaannya itu, sila keempat itu sangat dikaitkan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam proses pemilu yang melibatkan jutaan rakyat? Oke. Jadi kalau menurut saya itu bisa dijelaskan yang bicara contohnya ketika pemilihan pilkada dan sebagainya, kita tidak asal memilih sebagai rakyat, tapi memang memilih sesuai visi misinya. Dan ketika prosesnya berlangsung seperti kampanye atau debat gitu dilaksanakan dengan terarah dan aman. Dan ketika udah terpilih nih pemimpinnya, itu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok gitu, Kak. Oh, seperti itu ya, Bu? Iya, Kak. Baik, Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih juga karena telah membantu tugas saya. Sekian, Ibu. Selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Tias dari Prodi Ilmu Gizi. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara singkat mengenai proses demokrasi yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Apakah masih relevan atau tidak? Masih relevan, esensinya sesuai, merupakan perwujudan nyata bahwa kedaulatan itu masih di tangan rakyat. Selama pemilu itu jujur dan adil, itu masih sesuai dengan sila keempat. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Wailah Salsabila Astari. Saya akan mewawancarai pedagang sektor dalam. Ini waktunya sebentar ya, Kak. Menurut Kakak itu demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevan nggak sih dengan sila keempat Pancasila? Menurut saya masih relevan ya, karena itu mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan selama dilakukan secara jujur dan adil dan mengutamakan kepentingan bersama. Pemilihan langsung tetap sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Itu ya, Julian, menurut kakaknya. Makasih ya, Kak, udah ini waktunya sebentar. Terima kasih, Julian. Segitu dulu wawancaranya. Bye-bye. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kalkai Dia Prastiwi dari program studi Ilmu Kesehatan.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara singkat mengenai demokrasi dalam sistem pemilihan langsung yang akan dikaitkan dengan sila keempat Pancasila. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Farsha yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan program studinya? Baik, nama saya Farsha Zahra Salsabila dari Fakultas Hukum. Baik, terima kasih Saudari Farsha atas perkenalannya. Untuk memulai wawancara ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Menurut Saudari Farsha, apakah demokrasi dengan sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan? Silakan. Menurut saya, sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila karena merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pimpinannya. Namun, sila keempat tidak hanya menekankan proses memilih, tetapi juga nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat perlu memilih secara kritis berdasarkan program, rekam jejak, dan integritas calon, bukan karena politik, uang, hoaks, atau sekedar mengikuti orang lain. Saya berpendapat bahwa yang perlu diperbaiki bukan sistem pemilihannya langsung, melainkan kualitas pelaksanaannya. Jika penyelenggara calon pemimpin dan masyarakat sama-sama menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepentingan bersama, maka pemilihan langsung tetap sejalan dengan sila keempat Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mencari informasi dari sumber yang terpercaya, tidak mudah terpengaruh hoaks, dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas pendapat dan penjelasan yang telah disampaikan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menerapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun mewakili pilih secara bebas dan adil. Demokrasi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, persamaan, hak keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Penerapan demokrasi yang baik memerlukan partisipasi aktif warga negara, pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta saling menghormati perbedaan pendapat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi budaya dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menciptakan kesejahteraan, adil, dan persatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Jadi sebagai mahasiswa dan generasi muda saat ini, kita juga harus menyadari tentang sistem kewarganegaraan kita, sehingga harapannya sistem demokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, bersih dari tangan kotor, dan tetap menjunjung tinggi keadilan, serta dapat menjauhkan bangsa kita dari hal-hal yang dapat mengancam integritas bangsa.